Selamat pagi yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji UKIN kategori 1 PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Yusmita Damanik. Saya sebagai salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Aikuo. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN saya dengan materi pokok kelas 8, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini adalah kartu peserta UKIN saya. Terima kasih. Selamat pagi anak ibu. Masih kurang semangat. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Baik bu. Masih ditolak. Apa kabar? Baik bu. Semangat gak hari ini? Semangat. Kalau semangat perhatikan dulu ibu. Selamat pagi anak ibu. Dimas, ayo pimpin doa kita Dimas sebelum kita memulai aktivitas. Harus kita awali dengan doa. Ayo Dimas, berdoa Dimas. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dimas. Oke, perhatikan dulu semua mejanya udah lurus, jangan kayak ular yang di kumpul bengkok-bengkok. Ayo perhatikan dulu mejanya, ada sampah nggak? Kayak apa? Rahmat, sampahnya mana dulu? Itu dia bos saya. Nah, ambil jadi pelajaran. Oke, udah? Keluarkan semua buku. Buku apa sekarang pelajaran sama ibu? Keluarkan buku PKN yang tidak berhubungan dengan PKN, silakan disimpan ke dalam tas. Oke, nah, sekretaris kita, siapa sekretaris sayang aku? Siapa yang nama Dena? Siva? Amelia. Kenapa dia? Siva? Kemana dia izinnya? Pulang kampung. Berapa hari dia izin pulang kampung? Sampai hari Jumat, lama ya. Oke, terima kasih. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu. Ayo, siapa yang bisa memandu kita? Enggak. Oke, silakan berdiri semuanya. Semua bernyanyi ya. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita masuk pelajaran kita selanjutnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Minggu lalu itu pelajaran kita apa? Ayo sains. Menyemai kesadaran konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Iya. Kalau misalnya ada yang mau menjawab harus angkat tangan. Oke, bisa? Ayo ulangi Yuki. Apa yang pertama nak? Minggu lalu pelajaran kita? Menyemai kesadaran konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Iya, menyemai konstitusi dalam kesadaran berbangsa. Nah, siapa lagi yang ingat? Cuma si Yuki aja. Yang lain ayo. Siapa nak? Apa nak? Kedaulatan
Iya, yang pertama apa? Nah, yang di sini nanti setelah kita pelajari itu, kamu tahu apa itu arti peraturan perundang-undangan? Apa itu peraturan perundang-undangan, Bu? Oke, nanti akan kita dapatkan di materi. Nah, yang kedua apa, Nak? Di sini nanti kamu dapat mengintegrasikan bagaimana proses pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menunjukkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kamu mampu menunjukkan bagaimana kita itu bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, berarti ada 3 yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Oke? Oke. Nah, Ibu menggunakan model pembelajaran ini, lanjut ya, dengan menggunakan model discovery learning. Udah pernah nggak ini diterapkan sama guru lain? Belum. Baru ini? Ya, oke. Kayak mana rupanya pembelajaran discovery learning itu? Seperti ini, Nakku. Nah, nanti ada Ibu tampilkan video. Nanti ada Ibu tampilkan video yang pertama itu makna, dan yang kedua bagaimana prosesnya, makna peraturan perundang-undangan dan bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah nanti Ibu tampilkan video, kamu bebas bertanya apa aja yang mau tanya atau apa aja yang mau kau tanyakan berkaitan dengan video tersebut. Udah? Dan bagaimana mau menjawabnya nanti akan kita jawab berdasarkan ada nanti RKP yang Ibu kasih. Oke, kita lanjut ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti yang pertama kamu harus menyimak video. Ada nanti 2. Yang pertama Ibu bilang makna peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua bagaimana proses penyusunan perundang-undangan itu. Bisa aku? Bisa. Kok lemas? Bisa saya Ibu semua? Bisa. Semangatlah. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Materi pertama yang akan kalian pelajari yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang dibuat lembaga DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, wali kota atau bupati yang sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara. Mengapa peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia? Sesuai dengan dasar hukumnya, di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mendiri hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, itulah penjelasan mengapa Indonesia mengharuskan adanya peraturan Kita sama-sama. Yang pertama tentang tadi apa? Makna Peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, dari yang Ibu tampilkan tadi, ada nggak yang menjadi pertanyaan kamu? Oke, ayo Dimas, silakan Nak Reno. Bagus dulu Reno. Nah, ayo Dimas. Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Iya, tadi kata si Dimas itu dari
tahunan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademis, kecuali RUU mengenai APBN, RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang dan pencabutan undang-undang atau Perpu. Naskah rancangan undang-undang disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009.
tergantung padanya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Tata urutan perundang-undangan. 1. UUD tahun 1945. 2. Ketentuan DPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan perda provinsi. 7. Perda kabupaten atau kota. 3. A. DPRD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. D. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. E. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya bisakah oleh Presiden menjadi undang-undang? Sekian dari saya. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Mungkin kiranya dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Saya dari kelompok 5 bertanya, apakah kepanjangan dari DPD dan DPR? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. DPD adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan DPR adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 5? Puas dengan jawaban kelompok 1? Sangat puas. Puas dengan jawaban kelompok 1, kelompok 5? Sangat puas. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan ditutup. Saya akhiri dengan selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang peraturan perundang-undangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya yang ini Pak Lutan, dan di sebelah berikutnya Bengek, di sebelah berikutnya lagi Reno. Saya sendiri Bibi Brenda. Baiklah, sebelum kami akan dibacakan oleh teman kami Pak Lutan. Satu, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Tata urutan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Undang-Undang DPR. 3. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan provinsi. 7. Perda kabupaten atau kota. 3. A. DPR atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. B. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama akan disahkan oleh bupati atau wali kota
Saya, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah ini masuk dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota dan undang-undang nomor berapakah yang mengatur proses penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota? Ya, baiklah pertanyaannya. Baiklah yang bertanggung jawab pertanyaan dari masyarakat. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota dan undang-undang tentang proses penyusunan tersebut sesuai dengan nomor 12 tahun 2011. Bagaimana? Kami merasa sangat puas. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Nak. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok 5. Itu menandakan kegiatan inti kita sudah berakhir. Nah, untuk ibu tanyakan setelah selesai biasanya pelajaran kita akan simpulkan. Sudah? Kita akan simpulkan materi kita hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani? Gantian dulu aku, ada yang lain? Oke, ini dulu ya. Oke, ayo Nak. Menurut saya, tata perundangan ada 7, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kota dan kabupaten. Oke, terima kasih Rahmat. Kita kasih aplaus bersama. Oke, ada satu lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, ayo sini. Bagus. Namanya bagus. Artinya bagus. Saya Oke. menyimpulkan adalah negara Indonesia dan negara hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang ayat 1 pasal 3 yang berisi negara Indonesia dan negara hukum. Oke, terima kasih bagus. Kita kasih aplaus buat si bagus. Oke, Oke, selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua, tata urutan perundang-undangan Indonesia. Tadi oleh si yang pertama apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Republik. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Itu tata urutannya. Nah, selanjutnya, apakah pentingnya peraturan perundang-undangan itu? Yang pertama apa? Jika kamu melaksanakan peraturan itu, maka akan tercipta suasana tertib dan aman. Pernah nggak kamu melanggar peraturan? Ya, contohnya apa? Apa contoh peraturan secara ekologi? Cabut. Kau nyaman cara kalau cabut? Kayaknya rasa takut. Nah, coba mulai sekarang kamu itu harus menaati yang namanya peraturan. Peraturan itu dibuat untuk apa? Iya, untuk menertibkan, dan peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan, jangan dilanggar. Oke, nah selanjutnya memberikan rasa keadilan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan yang terakhir, bisa diingat? Bisa diingat? Oke, terima kasih. Nah, itulah akhir dari pelajaran kita hari ini. Untuk materi kita minggu depan. Oh, sebelum masuk materi, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Ya, semua merasa senang? Karena apa? Siapa yang bisa? Jangan kan senang, dia senang Bu. Kenapa kamu senang?
Tahu. Boleh apa tidak? Enggak. Oke, silakan antar HP-nya ke depan. Silakan antar HP-nya ke depan. Nanti setelah selesai pelajaran antar HP-nya ke depan. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa memberi doa kita? Oke, silakan Renal. Oke.